Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Yes, lupakan resahmu, mari belajar bersamaku. Nah, oke. Sebelum kita awali pembelajaran, kita awali dengan berdoa. Nah, untuk kali ini kita berdoanya menggunakan sebuah lagu. 1, 2, 3. Kalau masih semangat tepuk tangan. Kalau siap belajar tepuk tangan. Fokuskan pikiranmu, buka mata hatimu, silangkanlah tangan, mulai berdoa. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Sekarang saya presensi dulu, jadi saya absen. Nanti, kalau biasanya kita presensi hanya hadir. Nah, karena materi kita ini tentang perasaan, ya. Jadi, ketika saya presensi, kalian ungkapkan perasaanmu sekarang itu seperti apa. Gitu. Misalkan, Aryo, rungkat Pak, nah, seperti itu, ya. Jadi ungkapkan perasaanmu sekarang, gitu. Oke? Aryo Satyo. Bingung, Pak. Bingung. Bella. Senang. Bunga. Sakit. Oh, sakit. Cleo. Senang. Jenny. Lapar sama. Kanaya, senang. Oke, hanya Bella ya yang nggak masuk. Oke, bunga, mohon maaf, bunga. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, saya ingin menggali pengetahuan kalian yang kemarin. Jadi ada 2 pertanyaan yang saya hadirkan di papan tulis. Pertama, apa yang kalian pelajari di pertemuan sebelumnya? Yang kedua, coba sebutkan apa yang kalian ingat pada pertemuan sebelumnya. Ada yang mau angkat tangan, silakan. Krista. Mempelajari tentang puisi, Pak. Puisi. Terus, apa saja? Ada akrostik. Sama lupa, Pak. Lupa. Mungkin ada yang bisa melengkapi? Danisa dulu. Sama puisi haiku. Haiku, ya. Masih ingat tentang struktur batin puisi? Struktur fisik puisi? Ingat? Apa, Nes? Tema yaitu ide atau gagasan, terus rasa, jadi penghayatan rasanya, sama nada, ada kalimat puisi, terus sama amanatnya, pesan-pesannya. Ya, pesan-pesannya. Kalau untuk struktur fisiknya, Ma? Ada bait, Bait, kata-kata kiasan, kata kias atau majas, oke, boleh. Terus, lari. lari itu apa? Lari itu baris. Baris. Mungkin ada yang bisa melengkapi? Rafa? Irama, oke. Susunan baris itu namanya apa? Bait, istilahnya bait kalau di puisi? Tipografi, gitu. Apalagi? Tipografi atau apa? Imajinasi. Diksi. Ya, diksi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang puisi, mulai dari struktur fisik dan struktur batin. Gitu. Oke, next. Nah, sebelum kita mulai, jadi materi kita adalah menulis puisi, jadi sebelum kita mulai untuk pelajaran hari ini ada sebuah kata motivasi, ya,
sebuah kata motivasi dari Pramudia Anantatur, yaitu kalian boleh maju dalam pelajaran, mungkin mencapai deretan gelar keserjanaan apa saja, tapi tanpa mencintai sastra, kalian tinggal hanya hewan yang pandai. Maksudnya seperti apa? Ibaratnya seperti ini. Ya, jadi kamu itu mempunyai pikiran bahwasanya aku suka dengan dia. Tapi selama kalian tidak bisa mengungkapkan demi bumi dan langit, aku mencintaimu, kalian tidak akan pernah merasakan dia mencintaimu apa tidak. Seperti itu. Kenapa? Kayak gini, kalian belajar pelajaran eksak, ya, pelajaran eksak itu akan mengasah pikiranmu. Tapi untuk pelajaran sastra, itu akan mengasah batinmu. Seperti itu. Jadi, menyeimbangkan antara pelajaran eksak dengan pelajaran sastra. Itulah pentingnya belajar sastra. Contohnya puisi. Puisi kan adalah perwakilan dari perasaanmu. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menemukan unsur-unsur pembangun puisi dengan tepat. Ya, jadi nanti kalian mampu menemukan unsur-unsurnya dalam puisi seperti diksi, terus seperti imaji, seperti kata kiasan, ya, terus seperti tipografinya, seperti iramanya, seperti rimanya, seperti itu. Nah, selanjutnya peserta didik nanti mampu menulis puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Jadi nanti kalian bisa membuat sebuah puisi dengan tema yang tepat, diksi yang bagus, gaya bahasa, dan imajinasi, ya, atau imaji, seperti itu. Nah, sebelum kita mulai, ya, sebelum kita mulai untuk menulis puisi, silahkan ada pretest dulu, ya, pretest. Soalnya hanya sedikit, silahkan bisa kalian kerjakan, bisa kalian scan dulu. Oke, sudah masuk. Arionol, ya, Tasya Yaki Awe. Silakan yang lain. Oke. Sudah ya, untuk perintahnya sudah kalian jawab, hasilnya sudah kalian lihat. Nah, untuk selanjutnya, ini, saya memiliki beberapa pertanyaan. Pertama, ya, apakah kalian pernah membuat puisi selain di luar pelajaran bahasa Indonesia? Tidak pernah? Belas? Kesulitan apa yang kalian alami ketika kalian membuat puisi? Menentukan tema. C. Menentukan kata-kata. Terus? Kurang referensi. Ada lagi? Berarti kalian dalam 1 minggu terakhir selain pelajaran bahasa Indonesia tidak pernah membuat puisi? Tidak. Belas. Oke. Selanjutnya. Oke. Perhatikan video berikut. Class, pass the test papers down. Yes, lucky I pass. How much do you get? Pass also. Good job. Shirley, what happened? Let's take it one step at a time, okay? Where do earthquakes occur most often? Along the edges of tectonic plates. Do you understand what it means? Mangroves protect coastal areas from erosion. As you can see behind me, the mangroves have roots that are exposed. So how do the exposed roots reduce erosion? The sea used to come all the way up to there. Madam Puak, is that area also reclaimed land? Yes, that's a good question. The
the river slows down and sediments begin to accumulate, forming landmass. What are the land masses known as? Shirley? Deltas? Yes, that's right. Do you understand the subject better now? Yeah, I'll try to get C5 for the mid-year exam. Just try your best, Shirley. 哎呦，这个天气真的吓人的嘞！忽然间下这么大的雨，哦，是雨季来的，每年的雨季大概就是这个时候。哦， Pass the papers down. Madam Hua, what do you mean by well done? I still failed. You worked hard and made a big improvement. Isn't that more important? Keep up the good work, Shirley. Oke. Nah, dari tayangan video tadi, kira-kira pelajaran apa yang dapat kalian ambil? Sa. Pelajaran apa yang dapat kamu ambil? Jangan putus asa. Jangan putus asa. Terus? Ya, kemudian memang mempelajari sesuatu butuh proses. Yes. Mungkin ada lagi? Mungkin ada lagi? Ya, Dendi. Lebih menghargai usaha daripada nilai atau Yes, hasil. lebih menghargai usaha daripada nilai. Aryo? Jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah. Oke. Dari video yang tadi dapat diambil kesimpulan bahwasannya proses kalian itu lebih penting daripada hanya sekedar nilai. Gitu. Ya. Di akhir kata dalam film tersebut adalah bahwa segala sesuatu itu terpusat kepada guru. Gitu. Oke? Nah, di akhir pembelajaran ini, di akhir pembelajaran selama kelas 10 ini, materi terakhir sebelum kalian naik ke kelas 11, selama pelajaran, mungkin kalian memiliki sebuah perasaan, memiliki sebuah pesan, memiliki sebuah kata-kata atau ungkapan yang ingin kalian sampaikan kepada saya, selaku guru kalian selama 1 tahun. Gitu. Ya. Karena saya pribadi sebagai seorang guru juga mawas diri bahwasanya saya pasti ada salah, pasti ada luput, saya sepenuhnya tidak bisa sempurna. Terlebih ketika mendampingi selama pelajaran. Nah, maka dari itu saya minta kepada kalian semua tuliskan sebuah puisi pendek, puisi pendek saja terkait dengan saya pribadi selama mendampingi kalian belajar, gitu. Oke, silakan kalian ungkapkan sebuah perasaan kalian terkait dengan saya sebagai gurumu dalam sebuah puisi pendek saja. Boleh kalian menggunakan haiku, boleh kalian menggunakan quatrain, atau puisi-puisi pendek yang lain, terserah. Saya kasih waktu 3 menit.
Kalau yang sudah selesai, bisa langsung angkat tangan. Oke, setelah ini saya minta kalian bacakan. Jadi nanti saya tunjuk acak, silahkan kalian bacakan. Saya pengen tahu, nggak apa-apa. Kadang itu kenyataan juga menyakitkan, ya. Ini, ya. Oke, sudah? Oke, saya ingin mendengar Raffi. Soalnya lama nggak dengar Raffi berbicara, itu lama sekali. Oke, berdiri Bu Levi. Pak Izul, engkaulah guru yang selalu ceria saat mengajar. Pak Izul, engkau guruku yang lucu bergairah. Selalu di pembelajaranmu, engkau tampak santai tetapi fokus. Yaitulah guru keren bahasa Indonesia di SMK 3 Malang. Tadi puisinya. Bapak Bahasa Indonesia, senyummu membuat kami ceria. Selalu mengajar dengan penuh makna. Kini bayanganmu selalu bersama kita semua. Terima kasih kami ucapkan untuk selamanya. Oke, terima kasih Danes. Pak Izul, guru yang asik, yang selalu ceria, engkaulah guru favoritku. Oke, terima kasih Sam. Saya harap itu kalian simpan dulu, nanti kalian berikan ke saya di akhir pembelajaran. Seperti itu ya. Jadi tidak saya suruh membaca semua karena waktu yang singkat gitu. Nah, kenapa kok saya menyuruh kalian mengungkapkan perasaan kalian menjadi sebuah puisi? Nah, kira-kira seperti apa? Kalau kita telaah lagi bahwasannya puisi, ya, puisi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu adalah ragam sastra yang terkait oleh irama, mantra, rima serta penyusunan lirik dan bait. Jadi dapat disimpulkan bahwa puisi adalah ungkapan pikiran dan perasaan dari si penyair. Gitu. Ya, itulah puisi. Nah, orang ketika membuat puisi, ketika menulis puisi, pasti ada sesuatu atau perasaan atau pikirannya yang sedang ingin disampaikan. Maka dari itu bisa dijadikan sebagai sebuah puisi. Setiap orang itu tidak semuanya bisa menyampaikan pendapat secara terang-terangan, ya kan? Tidak bisa menyampaikan sebuah keinginannya secara terang-terangan. Akhirnya lah dibuat sebuah puisi. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasannya ya ibaratnya itu adalah kamu mempunyai pikiran aku suka dengan orang itu. Tapi selama kamu tidak bisa mengatakan demi bumi dan lautan, aku cinta padamu. Maka dari itu dia tidak bisa membalas cintamu. Ya kan? Nah, itulah pentingnya pelajaran sastra. Gitu. Jadi bisa mengungkapkan perasaan dan pikiranmu. Semisal kalian mengagumi seseorang, ya, Rafa, seperti dulu ya, mengagumi, kakak itu, ya. Tapi dia mau mengatakan, Mas, to the point, aku itu seneng awakmu, Mas. Tolong jawaban. Malu-malu akhirnya membuat status, dead, ya, membuat anu. Nah, seperti itu. Nah, yang kalian lakukan itu sebenarnya kalian membuat sebuah puisi, yaitu mengungkapkan perasaan dan pikiranmu. Gitu. Nah, kembali lagi, ibarat seorang manusia, ya, manusia memiliki fisik, ya kan? Ya, memiliki fisik. Ya. Juga memiliki sebuah batin. Sama seperti puisi. Puisi juga memiliki fisik, fisik yang bisa dilihat, tapi juga memiliki sebuah batin, yaitu perasaan. Perasaan yang ingin kalian sampaikan kepada pembaca. Ya, betul? Ya. Pengalaman kayaknya Rafa. Ya. Nah, struktur fisik puisi seperti apa? Nah, pertama ada diksi. Ya, diksi. Apa itu diksi? Apa diksi? Ya, pemilihan kata, pemilihan kata. Pertemuan sebelumnya sudah saya ajarkan, ya,
ungkapkan perasaanmu melalui 3 buah kata, ya kan? Nah, itu namanya diksi. Setelah itu kalian kembangkan menjadi sebuah puisi, ya kan? Yang kedua adalah imaji. Ya, imaji. Imaji itu apa? Yaitu hayalan. Misalkan kalian berada di pinggir pantai, pasti imajinasinya adalah sebuah pantai, ombak-ombak laut yang menggulung, misalnya gitu. Ya. Misalkan kalian lagi sedang kasmaran, oh tai kucing rasa coklat, ya, seperti itu. Ya, itu adalah imaji. Sehingga pembaca tahu, oh ombak-ombak yang bergulung, oh berarti ini pantai, angin yang sepoi-sepoi, cintamu yang berlalu. Ya, kayak gitu. Oh ini anaknya sedang kasmaran seperti itu. Itu imaji. Selanjutnya kata konkret. Kata konkret itu seperti apa? Kata konkret adalah kata yang nyata. Misalkan kamu gambarkan tadi meja yang kuat, berdiri kokoh. Ada kata meja, berarti kan ada kenyataannya seperti itu. Itu adalah kata konkret. Bahasa figuratif. Ya, bahasa figuratif atau biasa kita sebut sebagai majas. Ya. Kenapa kok perlu majas? Pak, majas itu membuat alay. Nah, puisi kalau tidak ada majas seperti sayur tanpa garam. Tidak ada manis, tidak ada sedap-sedapnya. Gitu. Maka dari itu, majas digunakan untuk menulis sebuah puisi agar puisimu menjadi lebih indah. Aku mencintaimu. Ya. Seperti aku berlari di 7 pulau, misalkan seperti itu. Jadi dialay-alaikan. Itulah fungsinya majas. Nah, selanjutnya rima. Rima itu adalah pengulangan bunyi. Ya. Rima itu adalah pengulangan bunyi. Biasanya di akhir puisi ada yang A, terus baris kedua ada A lagi, baris ketiga ada O, baris keempat ada O. Itu namanya rima. Yang terakhir yaitu ada tipografi atau wajah puisi. Ada puisi yang ditulis urut 1, 2, 3, 4. Ada 1, 2, 3, 4 terus miring, 1, 2, 3, 4. Pernah menjumpai puisi yang berbentuk pot, jadi menggambarnya seperti pot. Ya, seperti itu. Terus ada puisi namanya sinka winka. Gitu. Puisinya nulisnya sinka, terus winka, geser, geser, geser. Bentuknya zigzag-zigzag. Seperti itu. Itu namanya tipografi atau wajah puisi atau bentuk. Ya. Nah, itu untuk struktur fisik. Nah, selanjutnya adalah struktur batin. Ya, tadi ibarat manusia ada fisiknya, juga ada perasaannya. Jadi struktur batin itu yang terkait dengan perasaan dari si puisi. Seperti tema, kayak gitu. Awakmu rungkat, pasti ceritamu tentang halu, wis, mangkel-mangkel percintaan, wis. Percintaan tetek bengek, ngono ya. Gitu, itu yang namanya tema. Selanjutnya adalah rasa. Ya, rasa puisi itu seperti apa? Puisi itu bisa dirasakan ketika kalian membacakan. Nah, itu nanti terkait juga dengan nada. Gitu. Jadi nada itu sama seperti irama, jadi tinggi rendahnya suara. Oh, cintaku, kenapa kau pergi tinggalkanku? Ya, seperti itu. Dan terakhir, sama, karena puisi itu mewakili dari perasaan dan pikiran kalian, puisi memiliki sebuah amanat atau pesan. Itu. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan? Gak ada? Oke. Untuk selanjutnya, nah, ini saya bagi menjadi kelompok, beberapa kelompok, ya berdasarkan hasil diagnostik kalian yang kemarin, jadi ada 4 kelompok. Kelompok 1 nanti yang LKPD berwarna kuning, kelompok 2 nanti LKPD yang berwarna merah. Berarti kelompok 3 dan 4 nanti ikut kelompok 1. Jadi kelompok ganjil itu LKPD yang berwarna kuning. Kelompok genap LKPD yang berwarna merah. Gitu. Oke, ada yang tanyakan? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan kalian berkumpul dengan kelompokmu. Nah, di sini ya, di sini ada lembar kerja
yang berbeda, warnanya berbeda, ya. Ada yang merah, juga ada yang kuning. Nah, di dalamnya isinya berbeda. Kalian bawa headset? Nanti yang kedapatan audio bisa kalian dengarkan headset. Jadi, di sini ada dua media, yang pertama berupa gambar, yang satunya berupa audio, hanya suara-suara saja. Situ. Oke? Nah, setelah itu kalian balik, ya. Kalian balik. Nah, di baliknya ini ada tuliskan kata di sini. Gitu. Jadi, setelah kalian scan barcode di depan itu, ya scan barcode, terus kalian balik, ada tuliskan kata di sini. Kalian pindah kata yang kalian dapatkan di dalam scan barcode itu. Misalkan apa, kalian tuliskan. Teknisnya sama seperti kalian waktu menulis haiku. Jadi menuliskan kata-katanya. Begitu, paham? Nah, dari kata-kata yang sudah kalian tulis, kembangkan menjadi sebuah puisi. Berarti nanti ada dua genre puisi yang berbeda. Puisi kelompok merah dan puisi kelompok kuning. Gitu. Nah, setelah kalian membuat puisi, nanti setiap kelompok akan saya suruh membacakan puisinya satu persatu. Ya, saya suruh membacakan puisinya satu persatu. Kelompok lain mengomentari. Gitu. Kelompok lain mengomentari. Gitu. Ada yang tanyakan? Nggak ada? Silakan. Waktu 40 menit. Ya, namamu kamu tulis dulu. Ya, setelah itu scan barcode, ya muncul kan, kamu dapat apa? Sampah. Nah, itu kan ada gambar-gambar. Nah, setelah itu kalian pindah. Dari gambar itu kamu menemukan kata-kata apa? Nah, apa? Nah, itu kamu tulis. Kata lo ya, bukan kalimat lo ya. Kata. Kata. Setelah itu, dari kata-kata itu kamu nanti rangkai menjadi sebuah puisi gitu. Puisinya bebas. Dari suara-suara itu, ya kan? Dari suara-suara yang kamu dengarkan itu nanti kamu kan bisa mengimajinasikan itu apa. Kan kayak gitu. Nah, baru kamu tuliskan kata-katanya. Oke. Sekarang saya acak random setiap kelompok ya. Satu kelompok nanti membacakan hasil puisinya. Sebelum membacakan hasil puisinya, kamu sampaikan dulu kamu tadi dapat apa? Entah dapat gambar atau suara ya. Terus kamu jelaskan suaranya tentang apa, setelah itu kalian bacakan puisinya. Gitu. Oke, paham? Paham. Nah, untuk kelompok lain, ya, untuk kelompok lain, saya minta untuk mengomentari hasil dari kelompok yang membacakan. Gitu. Ya. Berarti kan ada kelompok audio, nanti kelompok audio juga bisa mengomentari. Bagus apa tidak puisi yang dibuat oleh temanmu. Terus sudah tampak atau belum temanya, sesuai apa belum. Setelah itu diksinya atau gaya bahasanya sudah ada atau belum. Seperti itu. Oke, paham? Oke. Kelompok 3 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah saya scan tadi, saya dapat gambar. Isi gambar tersebut ada sampah, tumpukan pohon yang ditebang, perbaikan, menjaga, asri, bersih, dan indah. Silakan dibacakan puisinya. Tumpukan sampah yang berserakan, pohon ditebang sembarangan, perbaikan harus segera dilakukan demi menjaga alam supaya sedap dipandang.
Oke. Langsung saja puisinya. Sampah sangat mengganggu pemandangan di setiap perairan. Tumpukan kayu yang berserakan di lahan kosong membuat hutan menjadi semakin gundul. Mari kita bergotong royong untuk menghijaukan hutan kembali. Tumpukan sampah yang menggunung, kayu-kayu diterbangi tanpa salah. Mata bosan melihatnya. Mari kita lakukan reboisasi dengan gotong royong menciptakan alam yang memanjakan mata. Oke. Kayu yang ditebang setiap hari, penebangan tak kunjung henti. Pohon yang indah, di mana kau berada? Tumpukan sampah dan penebangan di hutan sangat mengganggu pemandanganku. Alam yang tidak asri kembali. Reboisasi dan membersihkan akan membuat alam kembali asri dan enak dipandang. Hutan yang asri, sungai yang bersih adalah keinginan kita semua. Mari kita menjaga alam tercinta. Oke. Kelompok yang sama dengan kelompok 3, kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 bisa mengomentari kelompok 3. Kalau baca intonasinya kurang sama ekspresinya. Untuk isinya? Isinya sudah benar dan sesuai dengan gambarnya. Terus? Imajinasinya? Ada lagi? Kelompok lain, Cleo? Ayo. Imajinnya udah sesuai juga sama yang pada gambar yang. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali, tepuk tangan dulu. Satu lagi saja ya. Kelompok 2. Oke, yuk silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi Isinya wabarakatuh. yang dikomentari. Koyok isinya Setelah saya kata-katanya men-scan kurang puitis atau gambar gimana? di sini, yang saya dapat adalah audio. Di dalam audio terdapat keramaian berisik, jalan, bunyi, dan suasana di kota India. Puisi yang saya dapat, ramai sebuah kota India. Berisiknya jalan di sana, bunyi klakson di mana-mana, sebuah ciri khas kota India. Oke, lanjut. Langsung baca. Klakson motormu memecahkan kemacetan, saat itu kita tertawa bersama. Agak keras ya? Kita pernah sebahagia itu seramai klakson yang berbunyi, namun sekarang sehening malam dengan semua kenangan yang Berisik sebuah kota India, ramainya kota di sana, bunyi klakson yang senantiasa ada, menandakan kesibukan di kota India. Suasana sebuah kota India yang ramai membuat ciri khas kota itu. Berisik bunyi klakson pada siang hari, menandakan keramaian di sana. Oke, terima kasih. Ayo kelompok 4. Kenapa? Yes. Oke, ya benar. Oke, masuk akal. Lanjut. Kata kiasan. Sangat bagus. Oke. Menurut saya untuk kelompok 2 masih kurang puitis, Pak. Masih kayak bacaan malah. Jadi kayak membaca sama intonasi iramanya juga waktu puisi masih kurang. Terus. Semuanya. Oke, terima kasih Rama. Silakan kembali untuk kelompok 2. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita simpulkan bersama-sama terkait dengan pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Silakan saya tunjuk acak saja ya. Cleonaya. Kesimpulan pada siang hari ini, kita bisa mengetahui secara runtut untuk membuat puisi itu. Jadi ada struktur apa aja gitu yang ada di dalam puisi. Terus kita bisa menyampaikan suatu rasa ini secara kayak kalau nggak bisa nyampein lewat kata-kata,
Jadi gimana sih? Nggak bisa menyampaikan secara langsung, itu bisa melewat kata-kata gitu, Pak. Oke, terima kasih Cleo. Oke, satu lagi. Grace. Simpulan yang saya dapat dari ini, saya bisa mengetahui cara-cara membuat puisi, kemudian strukturnya, dan untuk menyampaikan perasaan tidak harus secara langsung, bisa dengan menggunakan puisi. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya sebelum kita akhiri, ya, silakan kalian kerjakan dulu untuk post-testnya. Oke, nah ini ada sebuah post-test, ya, sebuah post-test. Sebelum kita akhiri pembelajaran, silakan kalian kerjakan sebaik-baiknya. Soalnya sangat sedikit, ya, soalnya hanya 5. Oke, untuk hasil post test sangat bagus sekali, ya, sangat baik, nilainya juga sangat bagus sekali. Oke, nah sebelum saya akhiri, ya, ada refleksi dulu terkait dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini, mulai dari awal sampai terakhir, gitu. Ada yang ingin menyampaikan? Ya, untuk refleksinya, apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran hari ini, lalu apa manfaatnya pembelajaran hari ini? Mungkin ada yang ingin menyampaikan, silakan angkat tangan. Oke, Bella. Yang saya rasakan setelah pembelajaran hari ini, senang dan manfaatnya, kita jadi lebih tahu cara menyampaikan perasaan yang benar melalui puisi. Oke, jadi jangan dipendam ya kalau punya perasaan ya. Betul. Lebih baik diungkapkan dengan puisi gitu ya. Jangan dipendam. Nanti kasusnya seperti yang ada di jembatan Suha Ancol. Gitu. Mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan? Yang saya rasakan setelah pembelajaran yaitu senang, sama lebih tahu lagi tentang puisi. Iya. Gitu. Oke. Tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi gitu ya, saya ulangi lagi bahwasanya adalah puisi itu adalah penyampaian perasaan dan pikiran, gitu. Jadi pembelajaran sastra itu sangat penting sekali. Kita harus imbang. Kita juga mengasah otak, tapi juga mengasah hati. Dengan mempelajari puisi, saya harap kalian kalau memiliki unek-unek, kalau kalian memiliki perasaan yang kalian pendam, itu lebih baik segera diungkapkan, gitu. Oke? Nah. Akhir kata, sebelum saya akhiri, ini ada pantun dulu. Berpuisi dengan si Asih. Sekian dan terima kasih. Oke, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan pembelajaran yang kita lakukan hari ini, menulis puisi, itu sangat bermanfaat buat kita semua. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.